Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengajaran firman Tuhan untuk sesi yang pertama dari kejelasan Alkitab. Jadi saya akan menyampaikan topik tentang kejelasan Alkitab, Clarity of Scripture. Untuk sesi yang pertama ini kita akan menjawab pertanyaan apa itu doktrin, dan saya akan menjelaskan apa itu doktrin kejelasan Alkitab. Nah, sebelum saya melanjutkan penjelasan ini, saya mengajak kita tundukkan kepala dan berdoa. En onomati to patros kaito hoyo kaito hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa kami yang hidup penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan dirimu melalui firman-Mu yang kudus dan jelas di tengah dunia yang penuh kebingungan dan kegelapan. Engkau memberikan terang yang pasti bagi hidup kami. Bukalah hati dan pikiran kami dalam sesi ini agar kami dapat memahami, menghargai, dan menaati kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus yang Kau janjikan membimbing kami ke dalam seluruh kebenaran dan menolong kami untuk hidup dalam firman-Mu setiap hari. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sebuah desa di pedalaman Kalimantan, seorang anak bernama Eben setiap hari harus berjalan pulang dari sekolah melewati hutan kecil. Pada suatu hari ia pulang dengan lambat dari biasanya dan gelap mulai menyelimuti jalur pulangnya. Ia membawa senter dan menggunakan senter yang kecil itu untuk menerangi jalannya. Jadi dengan senter itu ia menyinari langkah demi langkah dengan hati-hati. Walaupun senter itu tidak menerangi seluruh jalan, tetapi dengan senter, cahaya dari senter itu, itu cukup untuk menunjukkan kemana kakinya harus melangkah. Begitulah firman Allah bekerja dalam hidup kita. Firman itu seperti pelita yang menuntun kita langkah demi langkah dalam kehidupan kita, untuk menuntun kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, apa hubungan ilustrasi ini dengan doktrin kejelasan Alkitab atau clarity of scripture? Dalam bahasa Latinnya itulah claritas scriptura. Nah, doktrin kejelasan Alkitab merupakan salah satu doktrin paling mendasar atau fundamental dalam teologi Injili yang menegaskan bahwa Alkitab sebagai firman Allah yang diilhamkan Allah cukup jelas untuk dipahami oleh semua orang percaya dalam hal-hal terutama menyangkut keselamatan dan ketaatan kepada Allah. Jadi sekali lagi, kejelasan Alkitab berarti bahwa sebagai firman Allah yang diilhami, Alkitab cukup jelas dan dapat dipahami oleh semua orang dalam hal-hal yang menyangkut keselamatan dan juga ketaatan kepada Allah. Jadi kejelasan ini sendiri, kejelasan Alkitab itu sendiri tidak meniadakan perlunya studi dan juga pendalaman atau tidak meniadakan juga bimbingan iluminasi dari Roh Kudus, melainkan menolak anggapan bahwa Alkitab hanya dapat dimengerti oleh otoritas gereja atau kalangan akademisi saja. Jadi pada dasarnya Alkitab dapat dipahami, Alkitab itu jelas terkait dengan keselamatan dan ketaatan kita kepada Allah, bahkan oleh orang yang paling awam sekalipun. Jadi dalam terang reformasi Protestan, doktrin ini menjadi penyangga bagi prinsip sola scriptura dan akses pribadi kepada firman Allah. Baik, saya mengajak kita untuk membaca ayat kunci kita di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105, saya akan bacakan bagi kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan,
Frase Ibrani ner iragli yang berarti pelita bagi kakiku mengacu pada alat penerang kecil. Ner, ya, itu adalah alat penerang kecil yang terjemahkan dengan pelita. Digunakan untuk menerangi langkah kaki secara langsung dalam kegelapan. Ya. Penggunaan bentuk konstruktif ini mengisyaratkan bahwa firman Allah secara pribadi dan langsung menerangi langkah individu, langkah setiap orang percaya. Kemudian frase Ibrani linetivati berarti terang bagi jalanku, di mana kata or berarti terang memiliki dimensi teologis sebagai simbol kehadiran dan wahyu Allah itu sendiri. Sedangkan kata neftifah merujuk pada jalan atau rute yang ditapaki terus menerus, menyiratkan kontinuitas bimbingan Allah. Jadi paralelisme Ibrani dari dua frase ini membuat pernyataan yang kuat, ya, menegaskan satu pernyataan yang kuat peran firman Allah dalam memberikan kejelasan baik secara langsung maupun jangka panjang. Jadi ayat ini bukan sekedar metaforikal puitis, ya, melainkan pernyataan iman yang berakar dalam pengalaman umat Allah yang menggantungkan arah hidupnya pada firman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Allah bukan hanya menjadi wahyu ilahi yang mengungkapkan rencananya bagi manusia, tetapi juga menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi melalui dua metafora tadi, ner, pelita, dan or, terang, ini melambangkan bimbingan aktif dari Allah dalam perjalanan hidup orang percaya. Jadi dengan firman Tuhan, ya, kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita tidak perlu khawatir. Ya. Kenapa? Karena melalui metaforikal tadi, ner, pelita, dan or melambangkan bimbingan Allah yang aktif dalam kehidupan kita. Nah, jadi firman hari ini mengingatkan kita, ayat bacaan ini menegaskan bahwa firman Tuhan memiliki dimensi praktis dalam menuntun kita di setiap aspek kehidupan kita. Bukan sekedar informasi teologis, ya. Firman itu juga memiliki aspek praktis. Artinya, firman Tuhan, teologi itu tidak bisa dipisahkan dari praktik hidup kita. Jadi ada yang disebut dengan ortodoksia, ada yang disebut dengan praksia. Ya, jadi ada ajarannya, tetapi juga ada praktiknya. Jadi jangan hanya berhenti pada ajaran, tetapi perlu kepada praktik. Dan firman Tuhan, ya, teologi menurut pengajaran firman Tuhan yang kita baca itu tidak boleh dipisahkan dari praktik. Sebab pemahaman yang benar tentang kehendak Allah akan membentuk pola pikir dan perilaku seseorang dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena itu kehidupan Kristen haruslah mencerminkan prinsip-prinsip ilahi dalam berbagai aspek, termasuk pekerjaan, relasi sosial, dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan rencana Allah. Jadi ringkasnya di dalam ayat yang kita baca tadi, Mazmur 119, di situ pemazmur tidak mengandalkan naluri atau kebijaksanaan dunia, melainkan pada firman yang jelas, pasti, dan menerangi jalan hidupnya. Nah, kembali kepada pertanyaan, apa itu kejelasan Alkitab atau doktrin kejelasan Alkitab? Ya. Saya ingin membagi hari ini 3 makna dari kejelasan Alkitab. Yang pertama, kejelasan Alkitab berarti bahwa Alkitab atau firman Allah itu dapat dipahami oleh orang percaya. Yang kedua, kejelasan Alkitab bukan berarti kesederhanaan mutlak. Ya, artinya tidak memerlukan studi lebih dalam lagi ketika kita membaca Alkitab. Dan yang ketiga, kejelasan Alkitab atau firman Allah berarti menunjukkan bahwa firman itu sendiri merupakan sarana dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih dan tujuannya di dalam kehidupan kita. Jadi kejelasan firman Allah menunjukkan kasih dan tujuan Allah dalam kehidupan
kita. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu secara ringkas. Yang pertama, kejelasan Alkitab berarti bahwa firman Allah atau Alkitab itu dapat dipahami oleh orang percaya. Ayatnya dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17 saya bacakan begini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya mengajak kita untuk memperhatikan frase, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kemudian frase berikutnya, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Frase-frase ini penting, ya. Perhatikan baik, frase gnotita hiera grammata yang diterjemahkan engkau telah mengenal kitab suci, ya. Engkau telah mengenal kitab suci atau hiera grammata. Di mana penggunaan kata Yunani hiera yang berarti suci menunjukkan status kitab itu tersebut sebagai wahyu ilahi atau yang berasal dari Allah. Ya. Dan kata gnoti berarti engkau mengenal dalam bentuk waktu perfect. Ya. Itu sendiri menyiratkan pengenalan yang bersifat mendalam dan berkelanjutan. Ya. Sedangkan frase pasagrape theopneustos yang diterjemahkan segala tulisan diilhamkan Allah menyiratkan bahwa seluruh bagian Alkitab memiliki asal ilahi dan bukan hasil pemikiran manusia belaka. Jadi kita percaya bahwa Alkitab itu berasal dari Allah. Alkitab itulah wahyu Allah sendiri. Dia mengilhami, Roh Kudus mengilhami para penulis Alkitab sehingga mereka menulis pesan Tuhan dengan sempurna tanpa salah. Ini yang disebut dengan ineransi dan infalibilitas, bahwa Alkitab itu tidak memiliki kekeliruan dan juga Alkitab itu tidak pernah gagal. Infalibilitas menyatakan maksud Allah dengan tepat. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi di depan, apa implikasi teologisnya? Di sini Paulus menyatakan bahwa Alkitab mampu memberikan hikmat bahkan kepada anak kecil seperti Timotius. Karena dikatakan dari sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Berarti firman Tuhan itu telah dikenali oleh Timotius pada saat dia masih kecil. Ini menunjukkan bahwa firman itu tidak bersifat esoteris atau tersembunyi. Ya. Bahkan seorang anak kecil dapat dengan cukup jelas memahami firman Tuhan. Karena Alkitab, ketika orang membaca Alkitab, bahkan seorang anak kecil yang membaca atau mendengarkan pesan Alkitab, itu cukup jelas untuk mengarahkan kepada keselamatan dan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Sebagai contoh, saya ambil contoh, di sebuah gereja lokal seorang anak usia 8 tahun bernama Ruth mengikuti kelas sekolah minggu. Ya. Jadi tiap minggu dia datang untuk hadir di sekolah minggu. Guru sekolah minggu membacakan kisah Yesus dari Injil Markus, kemudian menjelaskan tentang kasih Allah dan keselamatan dalam Kristus. Ruth yang masih kecil dapat memahami inti pesan bahwa Yesus mati bagi dosa-dosanya, dan kemudian Yesus yang mati, disalibkan, dikuburkan, kemudian pada hari yang ketiga dibangkitkan untuk memberikan kehidupan yang kekal. Dia dapat menangkap itu. Setelah beberapa bulan datang sekolah minggu, Ruth menyatakan keinginannya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Jadi jelas dalam ayat tadi, Paulus berkata kepada Timotius, sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Ya, jadi bahkan seorang anak kecil pun pesan Alkitab cukup jelas untuknya berkaitan dengan keselamatan dan ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa bahkan anak-anak yang belum memiliki pengetahuan teologi yang kompleks dapat memahami inti Injil melalui firman yang jelas dan diterangi oleh Roh Kudus. Ini mencerminkan kebenaran dari 2 Timotius pasal 3 ayat 15 tadi, bahwa Alkitab dapat memberi hikmat dari kecil atau apobrepous untuk mengenal keselamatan dalam
Kristus. Jadi kata Yunani apobrepos itu berarti dari kecil. Ya, seperti Timotius dapat mengenali kejelasan firman Allah mengenai keselamatan dan kehidupan yang benar dalam menaati Allah melalui pesan-pesan firman Tuhan di dalam Alkitab. Lalu bagaimana aplikasinya di poin 1 ini? Ya, di poin 1 tadi kita melihat bahwa kejelasan Alkitab berarti bahwa firman Allah atau Alkitab dapat dipahami oleh orang percaya. Dapat dipahami oleh orang percaya. Ya, secara praktis setiap orang percaya dengan hati yang terbuka mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus untuk memiliki akses penuh membaca Alkitab, merenungkan, menaati Alkitab. Jadi dari kitab Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal yang ke-22, kita mendapat akses penuh untuk membaca, merenungkan, memahami Alkitab. Dan ini menumbuhkan budaya bagi kita yang disebut dengan dalam bahasa Latin Deportio Scripturae, ya, budaya kesetiaan pada firman Allah di tengah-tengah berbagai tantangan hari ini. Saya mengajak jemaat untuk membaca Alkitab karena Alkitab cukup jelas berkaitan dengan keselamatan, pesan-pesannya cukup jelas berkaitan keselamatan dan ketaatan kita. Jadi tumbuhkan budaya Deportio Scripturae, yaitu budaya kesetiaan kepada firman Tuhan. Sebagai contoh, seorang pemuda bernama Daniel terlibat dalam pelayanan remaja. Suatu hari temannya bertanya begini, bagaimana saya bisa tahu bahwa Tuhan mengasihi saya? Kemudian Daniel ini membuka Alkitab, membacakan Roma pasal 5 ayat yang ke-8, lalu menjelaskan artinya dengan sederhana. Temannya merasa dikuatkan dan mulai tertarik mempelajari Alkitab. Lalu menunjukkan bahwa bahkan orang percaya biasa yang belum pernah belajar atau pendalaman Alkitab dapat menjadi alat untuk menyampaikan firman yang jelas, membawa pemahaman dan penghiburan kepada sesama. Jadi itu yang pertama, ya, makna kejelasan Alkitab berarti bahwa firman Allah atau Alkitab dapat dipahami oleh semua orang percaya. Saya, Bapak Ibu dan saudara dapat memahami Alkitab itu, maka bacalah Alkitab dan tumbuhkan budaya Deportio Scripturae, kesetiaan pada firman Tuhan. Yang kedua sekarang, kejelasan Alkitab bukan berarti kesederhanaan mutlak. Kalau kita membaca di 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16 dikatakan begini, 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat yang baru saja kita baca tadi, saya ingin memberikan penekanan pada frase ini. Perhatikan frase, dalam surat-surat itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Ya, artinya surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat yang ke-16. Frase dusno etatina, ya, frase Yunani dusno etatina yang diterjemahkan hal-hal yang sukar dipahami, di mana kata dus berarti sulit dan kata noeo berarti memahami secara mental. Jadi artinya hal-hal yang sukar dipahami secara mental, dusno etatina, ya, menyiratkan bahwa bagian tertentu dari tulisan rasuli yang membutuhkan penalaran yang cermat. Maka tadi doktrin kejelasan Alkitab, ya, bukan berarti kesederhanaan mutlak, ya. Tetapi justru dari ayat yang kita baca di 2 Petrus tadi, ya, menyiratkan bahwa bagian tertentu dari tulisan Rasul Paulus atau tulisan Rasul lainnya membutuhkan penalaran yang cermat, ya. Sedangkan frase hoi amateis kai asterikoi yang diterjemahkan orang-orang yang tidak berpengetahuan dan tidak teguh. Ya. Jadi ada dua kategori di sini, tidak berpengetahuan dan tidak teguh.
menandakan bukan hanya kekurangan intelektual, tetapi juga ketidaksiapan rohani yang menyebabkan penyesatan. Nah, dari penjelasan eksegetis di depan tadi, apa implikasi teologisnya? Kejelasan Alkitab tidak berarti bahwa semua bagian ya di dalam Alkitab itu bersifat sederhana secara intelektual. Ya, karena itu tadi di depan kejelasan Alkitab berarti dalam kaitan dan keselamatan dan ketaatan kepada Allah, Alkitab itu cukup jelas, ya, sehingga dapat dipahami bahkan oleh seorang anak kecil. Tapi ini tidak menyatakan bahwa semua bagian Alkitab itu seperti itu, ya, sederhana secara mutlak, tidak. Tapi ada bagian-bagian memang yang bersifat tidak sederhana secara intelektual. Allah memilih menyatakan diri dalam bentuk narasi, puisi, hukum, dan apokaliptik. Ya. Dengan demikian dibutuhkan pendalaman Alkitab, studi teologi, dan bimbingan di dalam gereja lebih lanjut lagi. Sebagai contoh, seorang mahasiswa teologi bernama Jonathan sedang mempelajari kitab Wahyu. Ini adalah kitab apokaliptik. Ya. Dalam kelas eskatologi itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan akhir zaman. Saat sampai pada bagian tentang milenial atau 1000 tahun dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 6, ia menyadari bahwa bagian ini mengandung banyak simbol dan tafsiran yang berbeda. Ia awalnya bingung, namun dosennya, mentornya menuntunnya untuk membandingkan bagian ini dengan nubuat Daniel misalnya, kemudian 1 Tesalonika pasal 4 dan tulisan Rasul Paulus yang berkaitan dengan itu. Jadi melalui bimbingan, melalui dialog, melalui studi yang mendalam, ya Jonathan mulai memahami prinsip-prinsip dasar dalam menafsirkan kitab apokaliptik atau kitab nubuat. Seperti kitab Wahyu tadi, kemudian kitab Daniel, dan juga kitab-kitab yang bersifat apokaliptik lainnya. Ya. Nah, ini memberikan kemampuan kepadanya untuk memegang satu posisi teologi yang dia yakini sekaligus tetap menghargai perbedaan tafsiran di antara umat percaya. Karena dalam doktrin eskatologi ada beberapa pandangan ya yang berbeda, tetapi semuanya itu tidak bicara tentang doktrin-doktrin yang sifatnya esensial. Ya, dengan demikian, walaupun secara eskatologi pandangan tentang milenium dari Jonathan ini bisa berbeda dengan orang Kristen lainnya, tetapi dia bisa menghargai pandangan orang lain, ya, tapi tetap berpegang teguh pada pandangannya sendiri. Nah, jadi hal-hal yang sulit seperti ini, yang tidak sederhana seperti inilah yang saya katakan tadi, itu harus dipelajari dengan studi lebih mendalam, dibutuhkan bimbingan dari mentor atau orang-orang yang memiliki kemampuan dalam studi teologi. Jadi yang kedua, kejelasan Alkitab itu tidak berarti bahwa kesederhanaan mutlak, tapi memang ada bagian-bagian yang tidak sederhana secara intelektual. Tapi sekali lagi kembali ke poin yang pertama, terkait dengan keselamatan dan ketaatan kepada Allah, Alkitab cukup jelas. Bahkan seorang anak kecil pun seperti Timotius pada waktu itu sejak kecil dapat memahami itu. Ya. Nah, aplikasi praktikal bagian yang kedua ini tadi, gereja ya harus mendorong pembelajaran yang mendalam. Ya, pelatihan tafsir Alkitab yang bertanggung jawab dan terbuka terhadap diskusi teologi, diskusi firman Tuhan. Ini adalah bagian dari menghormati firman yang jelas namun mengandung kedalaman atau sangat dalam. Untuk itu diperlukan pendalaman Alkitab. Ya. Sebagai contoh di sebuah gereja lokal diadakan kelas tafsir Alkitab pagi Jumat setiap hari Sabtu malam. Peserta terdiri kaum muda, pelayan ibadah, dan beberapa orang tua yang ingin mendalami firman Tuhan. Ya. Dalam kelas itu mereka diajarkan prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Ini disebut sebagai hermeneutika. Ya, hermeneutika itu berarti prinsip-prinsip penafsiran Alkitab. Jadi prinsip hermeneutika dasar diajari seperti mengenal genre Alkitab, membedakan antara makna literal dan simbolikal. Nah, jadi ini bagaimana diajarkan juga memahami konteks historis dan konteks budaya, kemudian bagaimana menggunakan konkordasi, kemudian bagaimana membedakan bagaimana menggunakan kamus Alkitab dan lain sebagainya. Setiap minggu mereka mempraktekkan penafsiran Alkitab bersama terhadap teks-teks yang sulit ya atau tidak sederhana secara intelektual seperti perumpamaan Yesus
atau nubuat-nubuat di dalam Alkitab, baik atas nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. Jadi melalui kelas ini, gereja mendorong jemaat untuk tidak berhenti pada pemahaman permukaan, tetapi menggali kekayaan firman Allah dengan alat-alat yang benar dan di komunitas yang sehat. Jadi saya menganjurkan kepada pemimpin gereja, gembala-gembala sidang untuk membuka kelas-kelas Alkitab di gereja yang mereka layani, sehingga jemaat diberikan kesempatan untuk setia kepada firman Tuhan dalam pendalaman-pendalaman Alkitab. Jadi bagian-bagian yang tidak sederhana tapi membutuhkan pendalaman supaya mereka juga tetap setia kepada Alkitab dengan penafsiran yang sehat di komunitas yang sehat. Jadi contoh tadi merupakan wujud nyata dari menghormati firman yang jelas, namun mendalam dan menghindari jemaat dari penyesatan karena tafsir sembarangan. Menurut kitab Petrus tadi, tafsir sembarangan itu karena disebabkan oleh dua hal tadi. Hoi ameteis kai asterikoi, yang berarti tidak berpengetahuan dan tidak teguh. Ya, jadi orang tidak berpengetahuan, tidak teguh, akhirnya apa? Tersesat. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, makna kejelasan Alkitab. Ya. Makna kejelasan Alkitab yang ketiga adalah kejelasan firman itu atau Alkitab menunjukkan kasih dan tujuan Allah. Allah ingin berkomunikasi dengan manusia dan dia ingin berkomunikasi secara jelas melalui firman Tuhan. Maka kaitan dengan keselamatan dan ketaatan kita kepada Allah jelas sekali dalam firman Tuhan. Walaupun ada bagian-bagian yang tidak sederhana secara intelektual. Tapi pada dasarnya cukup karena Alkitab ini adalah komunikasi Allah kepada manusia. Karena itu maka kejelasan Alkitab menunjukkan kasih dan tujuan Allah. Dalam Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14, Ulangan pasal 30 ayat 11 sampai 14 dikatakan begini. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Mari saya mengajak kita memperhatikan beberapa frase penting ini. Sebab perintah ini, ya, frase berikutnya tidaklah terlalu sukar. Kemudian frase berikutnya tidak jauh di langit. Frase berikutnya lagi tidak di seberang laut. Frase berikutnya lagi firman itu sangat dekat kepadamu. Jadi dari frase-frase dalam ayat ini, perhatikan baik, ya. Lo nipe et hi mimka berarti tidak terlalu ajaib bagimu. Di mana kata Ibrani itu memiliki nuansa arti keajaiban yang tidak terjangkau. Jadi firman Tuhan bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita jangkau pengertiannya. Itu maksudnya. Jadi penjangkauan di sini menegaskan bahwa kehendak Allah bukan misteri tersembunyi, ya, tapi dapat kita pahami. Sedangkan frase berikutnya, ya, ka'arob elika hadapar meot yang diterjemahkan firman itu sangat dekat kepadamu. Di mana penggunaan kata Ibrani garob, ya, berarti dekat, dan kata meot berarti sangat. Menegaskan apa? Intensi Allah agar umatnya dapat mengakses, dapat memahami, lalu menaati firman itu. Ya. Itu, ya. Berdasarkan penjelasan saya di atas tadi, maka implikasi teologisnya ialah Allah yang menyatakan firman-Nya secara jelas adalah Allah yang ingin dikenal dan ditaati. Jadi kejelasan firman Allah adalah ekspresi kasih-Nya yang tidak membiarkan umatnya berjalan di dalam kebingungan atau berjalan di dalam kegelapan. Maka tepat di ayat pembuka tadi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai contoh, seorang wanita bernama Ibu Marta hidup dalam ketakutan rohani karena diajarkan bahwa kehendak Allah adalah rahasia yang hanya bisa diketahui oleh pemimpin gereja atau orang-orang tertentu atau kalangan akademisi saja.
Namun suatu hari ia mulai membaca Ulangan 30 ini dan Roma pasal 10. Ya. Lalu memahami bahwa firman itu telah dinyatakan secara langsung kepada umat melalui Alkitab. Ia tersentuh bahwa Allah tidak menjauh, melainkan hadir melalui firman-Nya. Sejak saat itu Ibu Marta mulai membangun relasi pribadi dengan Tuhan, rutin membaca Alkitab. Ya, rutin membaca Alkitab, membangun relasi pribadi dengan Tuhan, ya, kemudian membangun hubungan doa secara pribadi dengan Tuhan. Ia menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ingin dikenali, bukan Tuhan yang disembunyikan di balik tirai misteri. Jadi kejelasan firman Tuhan menunjukkan kasih dan tujuan Allah, yaitu agar umatnya mengenal Dia dan menaati Dia secara pribadi, bukan bergantung semata-mata pada manusia sebagai perantara. Jadi firman itu, ya, garop meot, sangat dekat. Garop meot, sangat dekat. Kata Ibrani ini menegaskan, karena Allah adalah Allah yang mendekat dan menyatakan diri, bukan menjauh dan menyembunyikan dirinya. Ya. Secara praktikal, orang percaya tidak memiliki alasan untuk menunda ketaatan. Ya. Jadi firman yang jelas memanggil respon yang jelas. Karena itu kita harus hidup dalam terang kehendak-Nya yang sudah dinyatakan. Jadi firman itu tertulis, kita baca, kita renungkan, kita taati dalam kehidupan kita. Sebagai contoh dalam sebuah persekutuan doa, seorang pemuda bernama Thomas terus-menerus meminta konfirmasi dari Tuhan. Apakah ia harus mengampuni ayahnya yang pernah menyakitinya? Ia merasa perlu mendapat tanda dari langit sebelum ia bisa menaati. Namun pembimbing rohaninya menunjukkan kepadanya Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Dan juga menunjukkan Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat 15. Nanti bisa Bapak Ibu baca di rumah kedua ayat itu. Efesus 4 ayat 32 dan Matius 6 ayat 14 sampai 15. Yang dengan jelas memerintahkan untuk mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni. Setelah merenungkan bahwa firman Tuhan itu cukup jelas dan dekat, ya, Thomas ini memutuskan untuk berhenti menunda dan mulai proses rekonsiliasi. Jadi dia tidak perlu lagi menunggu suara atau tanda dari langit. Karena di dalam Alkitab dengan jelas, dia harus mengampuni dan mengadakan rekonsiliasi. Jadi Alkitab jelas di situ. Ya. Ia akhirnya mengunjungi ayahnya dan memulai langkah pengampunan. Ya. Seringkali kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, menunda ketaatan dengan dalih. Masih menunggu tanda, masih menunggu kepastian, masih menunggu petunjuk. Ya, padahal firman-Nya sudah jelas dan sangat dekat. Allah tidak menyembunyikan kehendak-Nya. Kita dipanggil untuk taat sekarang, bukan menunggu suara dari langit. Ya, firman-Nya ada, memberikan kepada kita arahan dan bimbingan. Itu maksud tadi, firman-Mu pelita bagi kakiku, ner dan or terang bagi jalanku. Ya. Bayangkan seorang mengirim pesan WhatsApp, ya, yang panjang dan penuh kasih kepada kita. Mungkin itu orang tua, sahabat, atau pasangan. Ya. Jadi mengirim WhatsApp panjang, penuh kasih, berisi nasihat, penghiburan, dan petunjuk. Tapi kita hanya melihat notifikasinya sekilas dan berkata, nanti saja bacanya. Hari-hari berlalu, pesan itu tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca, apalagi dijalankan. Begitulah kadang kita memperlakukan Alkitab. Padahal Alkitab itu adalah firman Tuhan, berisi pesan dari Tuhan, ya, yang menunjukkan kasih dan tujuan Allah kepada kita. Ya. Firman Tuhan adalah pesan pribadi, ya, yang sudah diketik dengan kasih oleh Allah sendiri. Bukan dengan huruf digital, tetapi dengan roh yang mengilhami para penulis Alkitab. Pesan itu tidak dikirim jauh di langit atau di awan. Ya. Tapi sudah ada di tangan kita hari ini. Di HP, di Android, di tablet, dan di Alkitab. Buku Alkitab secara fisikal.
Tuhan tidak hanya mengirim pesan, ya, lalu kita mendapatkan notifikasi, tapi ia mengirim pesan menunggu balasan kita. Bukan dengan emoji, bukan dengan stiker, ya, tapi dengan ketaatan, kasih, dan iman. Firman itu jelas, dekat, dan penuh kasih. Pertanyaannya, apakah kita akan terus menunda membaca Alkitab? Menunda membaca Alkitab, menunda merenungkan firman Tuhan, ya, atau mulai menjawabnya hari ini. Saya berpesan kepada kita, mari mulai buka Alkitabmu, baca, renungkan. Bagian-bagian yang sulit, kunjungi pendeta, datangi pendetamu, tanyakan kepada pendeta atau gembala atau mentor atau pembimbing rohanimu. Ya. Jadi jangan berhenti karena ada bagian-bagian yang tidak sederhana secara intelektual. Tapi kaitan keselamatan dan ketaatan, doktrin kejelasan Alkitab mengajarkan bahwa Alkitab itu cukup jelas untuk kita memahami pesan-pesan Tuhan, untuk kita menaatinya. Ringkasnya begini, ya. Doktrin kejelasan Alkitab bukanlah asumsi rasional, melainkan deklarasi iman atas karakter Allah yang menyatakan dirinya dengan jelas. Dari Mazmur hingga surat Paulus, dari Taurat hingga Petrus, Alkitab bersaksi tentang kejelasan wahyu Allah tadi. Maksud saya dari Mazmur hingga surat Paulus yang kita baca tadi, yang saya jelaskan sebelumnya di depan, dari Taurat hingga surat Rasul Petrus, pernyataan Rasul Petrus, Alkitab bersaksi tentang kejelasan pernyataan Allah. Kejelasan ini bukan berarti tidak perlu studi, tetapi justru mengundang kita untuk terus belajar, mendalami firman Tuhan dan memohon bimbingan Roh Kudus. Dengan demikian, umat Allah kita dipanggil bukan hanya untuk membaca firman, tetapi untuk berjalan di dalamnya dengan penuh keyakinan dan ketaatan. Jadi kenapa firman itu disebut pelita atau ner? Ya, kemudian kenapa dia disebut terang? Ya, karena kalau firman Tuhan ya hanya kita diamkan, dia hanya menjadi pelita. Tapi kalau kita baca, kita terapkan dalam kehidupan kita, ini yang disebut dengan menjadi terang. Ya, jadi dua metaforikal ini, ya, firman itu adalah pelita, tetapi juga terang. Ya, sama seperti bola lampu, ya, dia punya power, ya, stop kontak. Begitu bola lampu, ya, itu tidak akan menyala kalau saya tidak menekan stop kontak. Jadi harus ada energinya. Ya. Begitu saya tekan, maka itu jadi bermanfaat. Firman Tuhan kalau tidak kita baca, tidak kita renungkan, tidak memberi manfaat apapun bagi kita. Ya. Sama seperti bola lampu tadi. Bola lampu itu berharga, Alkitab itu berharga. Tapi selama kita diamkan, selama kita biarkan, tidak ada apa-apa. Maka kita harus membaca, merenungkan firman itu. Ya, seperti saklar tadi kita, maka baru kita melihat terang dari bolam itu. Jadi kejelasan bukan berarti tidak perlu studi, tetapi justru mengundang kita untuk terus belajar dalam terang dan bimbingan Roh Kudus. Jadi kita umat Allah dipanggil hari ini. Hari-hari ini bukan hanya untuk membaca firman, tetapi untuk berjalan di dalamnya dengan keyakinan dan ketaatan. Saya kira itu yang saya bagikan hari kepada kita. Sebelum saya membawa kita dalam doa, saya mengajak kita untuk membuat deklarasi iman. Bapak Ibu bisa bersama dengan saya membuat deklarasi iman. Aku percaya bahwa firman Allah adalah terang yang jelas dan cukup untuk memimpin hidupku. Aku percaya bahwa firman Allah diberikan untuk setiap orang percaya agar dapat dimengerti dan ditaati. Aku percaya bahwa meskipun beberapa bagian firman menantang pemahamanku, Allah memanggilku untuk bertekun, belajar dan setia mencarinya. Aku percaya bahwa kejelasan firman Allah menunjukkan kasih Allah yang besar, karena ia tidak membiarkan umatnya hidup dalam kebingungan. Aku percaya dengan pertolongan Roh Kudus, dapat hidup dalam firman itu, membacanya, merenungkannya, dan melakukannya hari demi hari. Itu tadi deklarasi iman. Ya, karena firman itu harus kita deklarasikan juga, ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa.
En onomati to patros kaito hayo kaito hagio pneumatos. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur atas firman-Mu yang hidup dan terang. Terima kasih karena Engkau menyatakan kehendak-Mu dengan jelas, bukan untuk membingungkan kami, tetapi untuk membimbing dan membentuk kami. Ajarlah kami untuk menyintai firman-Mu, belajar dengan setia, dan hidup di dalamnya setiap hari. Tolong kami agar tidak menunda ketaatan, melainkan segera menjawab kasih-Mu dengan iman dan pengabdian. Dalam nama Yesus, Sang Firman yang menjadi manusia dan terang dunia, kami menutup sesi ini dengan syukur. Amin. Demikian firman Tuhan sebagikan. Saya Pendeta Samuel Tigunawan mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.